Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah atas limpah kurnia nikmatnya yang sedemikian banyak dan tidak seorang pun kita mampu menghitung atau mengira karena banyaknya nikmat-nikmat Allah itu. Dan karena setiap nikmat-nikmat itu ada harganya, harga yang mesti kita bayar. Pembayarannya adalah dengan syukur. Allah berjanji, siapa saja yang bersyukur, niscaya akan ditambah lagi nikmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak bersyukur kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang hadir di studio Darul Hufaz ataupun yang jauh, yang hanya mengikuti nanti di YouTube, ya mudah-mudahan akan ada manfaat pertemuan kita ini, pembahasan sekitar hidup mau mati, bukan mau hidup selamanya di dunia, hidup mau mati. Sudah kita kaji, sudah kita jelaskan bahwa tiap-tiap kita pasti akan mati, tanpa kecuali. Berani atau takut, mau atau tidak, rela atau terpaksa, akan sampai waktunya. Juga sudah kita jelaskan bahwa karena perjalanan kita jauh, mestilah kita membawa bekal yang banyak. Dan karena kita mau berjumpa Allah, maka janganlah berjumpa dengan tangan kosong. Isilah, bawalah bekal sebanyak-banyak. Ya, kalau mana ada yang berdosa, dan memang tidak seorang pun kita yang tidak berdosa, cepatlah minta ampun. Kalau kesalahannya terjadi antara sesama kita, sesama manusia, cepatlah minta maaf. Kalau kita pernah mengambil barang, memakan hak orang secara zalim dan aniaya, segeralah pulangkan atau minta halal kepadanya. Karena kita mau mati. Jangan bawa masalah. Jangan kembali menemui Allah, mati, kita masih ada dosa yang belum terampun. Ada tanggungan yang belum terbayar, kewajiban yang belum tertunai. Ada hutang-hutang dan beban-beban lain yang belum kita laksanakan. Nanti jadi masalah. Baik ya, sekarang kita baca surah Luqman ayat 34. Surah Luqman ayat 34. Kita baca ya, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Surah Luqman ayat 34. 3 bulan yang lalu seorang tua umur sudah 98 tahun. Setelah sakit sekian lama, dari satu hospital ke hospital, dari sebuah rumah sakit pindah ke rumah sakit lain, berganti, datang, pergi, orang menunggu, anak cucu, menantu, ya, komplikasilah biasa. Ya jantung, ya buah pinggang, ginjal, apalagi kencing manis, ya, meninggal. Pada umur berapa? 98. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan lalu seorang pemuda, umurnya masih 22 tahun. Masih muda, masih kaca, gagah perkasa. Mati terkapar di jalan raya. Masya Allah. Dan inilah kematian demi kematian yang selalu kita lihat, kita saksikan. Minggu lalu bayi berumur seminggu meninggal juga akhirnya. Belum sempat jadi kanak-kanak, belum sempat jadi dewasa. Kita pernah melihat ada orang mati di masjid, sedang salat, dalam sujudnya itu. Dalam sujud. Bahkan ada seorang imam mengimamkan rakaat kedua. Belum selesai lagi baca ayat, jatuh. Ada lagi imam, biasanya sujud memang lama. Tapi pada hari itu lain dari yang biasa, terlalu lama. Sujud saja. Sehingga jamaah di belakang sudah ribut, heboh. Kenapa imam sujudnya lama? Rupanya itu sujud terakhir. Ada lagi mati, sedang dia berpacu berlomba, naik kuda, jatuh. Ada ya? Ada seorang penyanyi, sedang terginjak-ginjak, sedang joget-joget, ho, 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 mati. Ada pemain bola di tengah padang bola, di lapangan, sedang nendang sana, nendang sini, jatuh, mati. Pernah juga kita dengar kapal terbang, pesawat yang membawa sekian penumpang, ada yang sampai ratusan ya, 340 penumpang dengan pilotnya semuanya, jatuh terhempas di lautan, tidak seorang pun ditemukan. Ada yang terbakar, ada yang tenggelam, ada yang tertimpa bangunan. Ada malah ketika di Mekah sedang tawaf, ada satu kren, waktu itu sedang pembangunan ya, jatuh, menimpa salah seorang di antara jamaah, meninggal. Itu contoh ilustrasi dalam kehidupan
Hidup siapapun, dimanapun. Kalau sudah ajal, datang ajal itu tidak dapat diundur. Diundur tidak bisa, ditangguh tidak bisa. Diminta cepat, tidak bisa. Kalau saya tanya ke Pak Zaini, ke Pak Alek, Pak Marzuki, Pak Anas, Pak Lili, kalau saya tanyalah, kira-kira kita mau matinya di mana? Kapan? Bila? Ada yang tahu? Kalau boleh diminta, tapi mati ini bukan kata kita. Kata siapa? Kata Allah. Kalau boleh diminta, matinya malam Jumat. Betul? Betul? Matinya di bulan Ramadan. Lebihlah pula, matinya tepat betul pada malam Lailatul Qadar. Matinya pula saat di Mekah sedang menunaikan haji ataupun umrah. Itu maunya kita. Ya. Tetapi mati bukan maunya kita. Seperti halnya juga hidup bukan maunya kita. Allah menyebut tadi dalam surah Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Coba baca yang ini. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Apa artinya? Seseorang tidak tahu di mana, kapan atau bila dia akan mati. Dia tidak tahu di bumi mana dia akan dikuburkan. Ada orang yang sudah tempah. Tempah tahu tempah? Booking. Bahasa Malaysianya tempah. Tempah kubur tuh. Sekarang kubur kan dijual tuh per lot, per kapling tuh. Kapling kuburnya. Ada yang bayar tuh. Ada konon kabarnya kubur tuh pakai aircon, pakai AC. Masya Allah, biar enak dalam kubur kan, nggak kepanasan ya. Ada begitu, bayar, dijaga. Ya, mungkin biar malaikat mungkar nakir nggak datang ya. Ada yang meminta kalau nanti mati dikuburkan di tanah asalnya. Ada yang begitu? Ada. Nanti kalau saya mati kuburkanlah di kampung halaman saya, di tanah kelahiran saya, di kampung saya. Ada yang pesan malah kubur di belakang rumah atau depan masjid. Masya Allah. Bahkan kalau dia orang-orang yang katanya terhormat, mungkin karena seorang kiai, ulama, habib atau siapa saja, pesan itu. Nanti kuburnya di depan masjid atau bahkan di dalam masjid. Ya, kuburnya dibuat sedemikian rupa katanya. Karena kalau orang nanti ziarah, anak-anaknya datang tuh mudah dia. Senang ya. Itu perancangan, itu kita. Tapi apa? Allah bilang, Allah kata, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Seseorang itu tidak tahu di bumi mana nanti dia akan mati dan dikuburkan. Satu hal yang harus mesti kita ingat. Apa? Mati itu kapan saja atau bila saja, di mana saja, terserah. Dan itu tidak penting, tidak mustahak. Bukan di mananya, bukan kapannya, atau bilanya. Tapi yang paling penting bagaimananya. Apa? Bagaimana? Bagaimana saat kematian itu datang? Itu yang paling penting. Di mana? Kapan? Tidak penting. Oh, menunggu tua dulu. Setelah dia sempat bertobat, misalnya begitu ya. Oh, nanti tunggu. Jangan sekarang lah, nanti kalau semuanya sudah selesai.
Anak-anaknya sudah tuntas semua, sudah jadi sarjana semua. Tidak mesti begitu, tidak mesti begitu. Ya, ada orang yang mati didahului dengan sakit. Ada tidak? Sakit berbulan-bulan kadang-kadang, terlantar. Ada yang sempat lumpuh dulu, stroke dulu, bertahun bahkan ada. Baru mati. Ada yang bahkan tidak sakit, tidak apa. Tidak sakit, tidak apa. Itu belum lagi karena eksiden, tabrakan, banyak terjadi. Dan hal-hal lain. Itu semuanya tidak penting. Di mana, kapan tidak penting. Ya, mati di Mekah, mati di Madinah, mati di Indonesia, mati di Malaysia, mati di Australia, di Amerika sama saja. Ya, yang penting apa? Bagaimana seseorang itu ketika dia dimatikan oleh Allah, itu yang paling penting. Yang paling penting. Ya. Jadi, bagaimana kita mati nanti? Artinya, persediaan amal apa yang kita lakukan untuk menyongsong menghadapi kematian itu yang penting. Kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan mati dan di bumi mana. Karena ini termasuk hal gaib, ada 5 ya. Apa yang pertama tadi? Kapan hari kiamat, turunnya hujan, bayi dalam rahim, dan seseorang tidak tahu apa yang akan dilakukannya besok. Ketika misalnya kita berjanji dengan seseorang, kita tidak boleh mengatakan pasti. Apa yang bisa kita lakukan? Ucapkan janji ini, janji. Kita sudah yakin betul akan lakukan, akan buat, akan datang. Boleh enggak bilang pasti? Pasti. Tidak boleh. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan kamu berjanji dengan mengatakan pasti. Tapi katakan apa? Insya Allah. Ya, kembali. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu tidak tahu di mana kelak dia mati dan dikuburkan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, kapan, di mana kita serahkan kepada Allah. Kita minta yang terbaik. Tidak penting kapannya, tidak penting di mananya, tapi yang paling penting bagaimana. Dan bagaimana itulah yang perlu kita beriman, kita beramal soleh, kita bertaubat, tingkatkan ibadah dan amaliyah. Banyaklah baca Quran, zikir, dan lain-lain sebagainya. Terakhir, Allah menyebut di akhir ayatnya, Innallaha alimun khabir. Coba baca. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal, Maha melihat dengan teliti. Allah itu alim, Allah itu khabir. Apa saja yang kamu lakukan, semua diketahui. Apa saja yang kamu kerjakan, Allah lihat. Semua pembicaraanmu tidak ada yang luput. Semua amalmu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Kerjakan saja. Allah mengetahui, Allah melihat. Innallaha alimun khabir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Hanya kita menunggu giliran saja. Ya, kapan dan di mananya. Mungkin saya mati di tempat ini, di ma'had ini, di pesantren ini, dikuburkan di sebelah, mungkin. Mungkin saat dalam perjalanan nyetir mobil, mandu kereta, mungkin. Mungkin saat nanti naik kapal penyeberangan feri, mungkin. Kita tidak tahu. Ya. Sekarang mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita ini. Beramallah, bertaubatlah sebelum terlambat. Salatlah sebelum disalatkan. Sembahyanglah sebelum disembahyangkan. Kata orang Malaysia, biasakanlah sembahyang di belakang imam.
sebelum nanti kamu sembahyang di depan imam. Kalau sholat di depan imam, apa namanya itu? Hah? Hah? Sholat di depan imam. Sholat depan imam bagaimana ini? Ya, kalau sholat di belakang imam artinya selalulah berjamaah. Kalau sholatnya di depan imam, disolatkan namanya itu. Demikian saja kita bertemu dalam kesempatan akan datang insyaallah kita sambung pembicaraan kita ini sampai akhirnya surga neraka. Mudah-mudahan ada umur, Allah sampaikan ajal kita, dan ini adalah satu ajakan dakwah untuk semua kita insyaallah. Tolong sebar-sebarkan ke yang lain-lain. Mudah-mudahan yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu akan menambah lagi kesadarannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.